sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja'alullahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, ibu-ibu hajjah dan seluruh jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Adhar kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca tadi, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnahnya salat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita melakukan salat maka disunnahkan kita mengumandangkan azan dan iqamah atau qomat untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu perempuan yang sholatnya sholat sendirian maka hanya disunnahkan qomat saja, karena azan itu adalah kesunnahan untuk orang laki-laki. Kalau ibu-ibu perempuan cukup qomat saja. Dan orang yang melaksanakan iqamah atau qomat meskipun dia sholat sendirian, maka di belakangnya itu ada para malaikat yang mengikuti dia sholat. Dia berdiri sebagaimana dirinya orang yang sholat ini, ruku sebagaimana rukunya orang yang sholat ini. Sepanjang apa barisan malaikat itu? Sejauh mata memandang. Tuh, sejauh mata memandang. Kalau kita diperlihatkan ya Allah, maka di belakangnya itu ada orang, ada malaikat-malaikat yang ikut kita sholat. Ini keutamaan qomat. Kalau kita sholat, qomat disunnahkan meskipun itu bukan waktu awal, meskipun itu ada di pertengahan, maka tetap disunnahkan qomat. Dan ini cuma untuk sholat maktubah atau sholat waktu, sholat 5 waktu yang wajib 5 itu. Kalau sholat-sholat lain tidak disunnahkan azan, tidak disunnahkan juga qomat. Sholat sunnah seperti Idul Fitri nggak ada qomat, Idul Adha nggak ada qomat, Taraweh juga nggak ada qomat. Yang disunnahkan hanya sholat-sholat wajib yang 5 waktu atau sholat maktubah. Nah berikut ini juga termasuk kesunnahan. Kemarin kita juga sudah bahas. Di antaranya setelah selesai adzan dan selesai iqamah,
hendaklah kita membaca doa untuk Rasulullah, atau kita menjawab kalau yang adzan dan yang qomat bukan kita yang mendengarkan, maka disunahkan untuk menirukan apa yang diucapkan muadzin. Muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kita juga Allahu Akbar. Ikutin aja Bu, kecuali hayy alah dan taswib. Kalau Allahu Akbar namanya takbir Bu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah namanya syahadat. Kalau alhamdulillah namanya hamdalah atau tahmid. Kalau subhanallah tasbih. Kalau hayya alal falah atau hayya alas sholah, jawabannya adalah hauqalah. Hauqalah itu apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Hauqalah ini untuk menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ayo salat, ayo salat, ayo salat. Tinggalin warung gitu. Ayo salat, ayo salat, ayo salat. Tinggalin kompor, tinggalin lapor. Jangan lupa dimatiin. Itu hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah juga begitu. Jawab la haula wala quwata illa billah. Namanya hauqalah jawabannya. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Di adzan salat subuh itu ada lafaz khusus namanya tathwib. Tathwib itu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jawabannya shadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Namanya tasdik jawabannya itu. Kita baca tasdik, isinya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Khusus di adzan subuh ada yang namanya tathwib, as-salatu khairum minan naum. Selesai salat disunahkan, selesai adzan dan juga selesai iqamah itu kita disunahkan baca doa. Oh satu lagi, iqamah itu Bu, waktu qad qamatis shalah ada jawabannya juga. Jangan kita ikutin. Jawabannya aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Udah pernah dengar Bu? Coba ikut saya. Aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Muadzin atau orang yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah. Nah, kita ucapkan aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamaha, Allah akan tetap menegakkan salat. Wa adamaha, dan Allah akan tetap mengabadikan salat selama langit dan bumi masih berdiri tegak. Selama belum kiamat, maka insya Allah masih ada orang yang sholat. Atau sebaliknya, selama masih ada orang sholat, maka tidak akan ada kiamat. Itu Bu, pasti nggak akan ada kiamat kalau masih ada yang sholat. Kalau yang sholatnya udah nggak ada, maka itu berarti tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat udah dekat. Sekarang masih banyak jamaah abror, masih banyak yang baca yasin, zikir. Adzan itu zikir juga, qomat juga zikir, maka insya Allah kiamat dekat apa jauh Bu? Amat dekat apa jauh? Jauh. Kiamat itu aki amat. Aki amat itu amat yang udah punya cucu, namanya panggilnya kiamat. Si jauh, asal ada orang yang zikir, masih ada orang yang sholat, maka kiamat jauh. Selesai qomat, selesai adzan, disunahkan kita doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qawmah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Saya ingin bahas sedikit tentang al-wasilah. Al-wasilah itu adalah sebuah tempat yang nanti juga ada pembahasannya. Sebuah tempat yang Allah khususkan untuk satu orang dari hamba-hamba Allah saja. Yang lainnya nggak bisa. Nah, ini ada dalam pembahasan yang berikut ini di halaman 149. Betul Bu ya? 149. Ini nanti ada pembahasan tentang wasilah.
Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmadu wa muslimun idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla sholatan sallallahu alaihi biha asyran thumma salullaha liyal wasilah. Ya, sampai situ saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Rasulullah bersabda, ketika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan atau mengumandangkan iqamah, maka ikuti ucapannya si muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali yang hayy alah dan yang tafwid tadi. Ikutin ucapan muadzin. Nah, selesai kita menjawab muadzin, selesai adzan, maka sholawatlah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baca doa itu. Jadi selesai adzan sholawat, habis sholawat selesai menjawab adzan kita sholawat. Nah, setelah itu baru doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sabda Rasulullah, mintakanlah kepada Allah untukku, selawatlah kepadaku. Tsumma yaqulu tsumma shallu alayya, kemudian selawatlah kalian atasku. Fa innahu man shalla sholatan sallallahu alaihi biha asyran, maka sesungguhnya siapa yang bersolawat untukku satu solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Sebab solawat itu Allah berikan solawat asyran 10. Orang yang solawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu akan Allah beri solawat 10. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah kepada kita, itu Allah berikan rahmat dan ampunan, Bu. Diberikan apa, Bu? Rahmat dan ampunan. Kita punya salah-salah, kita punya kekeliruan, sholat kita kok khusyuknya cuma waktu takbir doang, di tengah-tengah ada aja yang diingat. Insya Allah dengan sholawat Allah memberikan sholawat kepada kita, rahmat dan maghfirah pada kita. Insya Allah dosa-dosa yang seperti itu Allah ampuni. Amin. Ini pentingnya sholawat. Kenapa 10 kali? Karena di Al-Quran itu ada, karena disebutkan oleh Allah bahwasannya kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Yang namanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai 10. Mulai dari 10. Kebaikan semuanya akan Allah lipat gandakan mulai dari 10. Yang sedekahnya 2.000 berarti insya Allah dilipat gandakan 10 berapa tuh? 20.000. Kalau 2.000-nya lecek, 20.000 lecek ntar yang dikasih. Kalau dia sholatnya 2 rakaat, maka sama dengan 20 rakaat. Mulai dari 10. Bahkan bisa Allah lipat gandakan lebih lagi. Tergantung dengan kesempurnaan ibadah kita. Pokoknya kelipatannya minimal 10 tuh yang namanya kebaikan. Demikian juga sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah 1, maka akan Allah balas dengan sholawat atau dengan maghfirah 10, minimal 10. Enak kamu? Allah berikan sholawat atau maghfirah dan ampunan untuk kita sebanyak 10. Dalam riwayat-riwayat lain menyebutkan tentang sholawat ini, tentang sholawat kita yang sholawat kepada Rasulullah 1 kali, maka akan Allah berikan kebaikan 10, akan Allah hapuskan dosa kita 10, akan Allah naikkan derajat kita 10. Dapat semuanya itu. Dosa kita yang 10 dihapuskan, kebaikan dicatatkan 10 kebaikan, dan derajat dinaikkan 10 derajat. Ini pentingnya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sering-sering kita sholawat karena banyak sekali keutamaan dan fadilah sholawat. Di antaranya kelipatan pahala atau balasan yang Allah berikan untuk kita yang bersolawat. Setelah sholawat
Kemudian tsumma sallallaha liyal wasilata, dan kemudian mintalah oleh kalian kepada Allah, minta untukku al wasilata, akan wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat di surga. La tabtagi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak cocok atau yang tidak layak al wasilah tadi kecuali untuk seorang hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan kata Rasulullah, aku berharap yang dimaksud dengan hamba yang cuma satu itu adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilata, siapa yang meminta untukku, meminta kepada Allah untukku, meminta wasilah, halat alaihi syafa'atu, maka akan halal atau akan bertempat, datanglah untuk padanya asy-syafa'atu, syafaat dariku. Wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah, ya Allah berikanlah panutan kami, junjungan kami Nabi Muhammad, berikanlah al-wasilah, yaitu satu tempat di surga. Tempat itu cuma ditempati, cuma diberikan oleh Allah kepada satu orang hamba doang. Dan Rasulullah berharap satu orang hamba yang dimaksud adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah perintahkan kita untuk berdoa, memintakan al-wasilah dalam doa azan itu. Rasulullah berharap bahwa yang dapat wasilah nanti di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam ilmunya Allah itu sudah tercatat, sudah diketahui bahwasannya nanti yang akan mendapatkan al-wasilah itu ya Nabi Muhammad, Bu, bukan siapa-siapa. Lah kenapa kok Nabi Muhammad minta kita supaya mohon kepada Allah, supaya Allah memberikan al-wasilah kepada Rasulullah? Ini ta'adduban wa tashri'an, artinya untuk mengajarkan adab kepada kita dan mengajarkan ajaran Rasulullah. Walaupun sudah ditakdirkan, walaupun sudah ditetapkan bahwa al-wasilah itu adalah milik Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwasannya itu wasilah cuma punya Rasulullah, karena Nabi Muhammad itu asyraful khalqi, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Al-wasilah memang cuma buat Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad sudah tahu seperti ini, kenapa kok tetap umatnya disuruh mintain kepada Allah supaya al-wasilah untuk Nabi Muhammad? Ini adalah untuk mengajarkan umatnya, supaya umatnya banyak-banyak doa, supaya umatnya banyak-banyak menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ngajarin. Ada Rasulullah juga punya sifat, Rasulullah juga punya satu keistimewaan. Di antaranya Rasulullah sudah Allah hapuskan dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya, dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah dihapuskan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan futuh atau memberikan satu pembukaan, memberikan satu kemenangan kepada Rasulullah, dan untuk mengampuni dosa-dosa Rasulullah yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Dijamin, Bu, Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap sholat apa tinggal sholat, Bu? Tetap sholat apa tinggal sholat? Untuk ngajarin umatnya, untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada umatnya supaya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ini permohonan al-wasilah. Wasilah udah ketahuan punya Rasulullah. Kenapa Rasulullah nyuruh kita untuk mohon kepada Allah supaya al-wasilah itu diberikan Rasulullah? Ini supaya kita mendapatkan banyak pahala dari doa-doa itu, supaya kita juga dekat kepada Allah dalam doa-doa kita, dan supaya kita sering-sering menyebutkan nama Rasulullah SAW. Sholawat, kemudian memohonkan al-wasilah untuk Rasulullah, ini bagian dari zikir. Zikir itu, Bu, artinya mengingat. Mengingat siapa, Bu? Mengingat Allah. Sholawat yang tadi keutamaannya, orang yang satu kali berselawat akan Allah balas dengan rahmat dan maghfirah 10 kali.
Ini kalau hitung-hitungan ya memang seperti itu. Tapi ada yang lebih tinggi dibanding hitung-hitungan pahala, yaitu Allah mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum, kata Rasulullah. Kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ingatlah kalian semua kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat pada kalian. Ibu mendingan dikasih semuanya, dikasih semua pemberian-pemberian yang mewah-mewah, pemberian yang semuanya istimewa, tapi Allah lupa sama ibu. Apa sebaliknya, Allah ingat sama ibu meskipun gak dikasih apa-apa. Mendingan yang mana, Bu? Mendingan Allah ingat apa mendingan Allah gak ingat? Mendingan diingat sama Allah. Kalau diingat sama Allah, maka nanti Allah akan sebutkan nama kita di barisan para malaikat. Nih jamaah al-abrar, nih yang tukang bikinin teh, nih nih yang tukang nyumbang, nih yang suka berikan dana kalau ada acara apa. Disebutkan karena kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Mengingatnya Allah terhadap kita ini adalah satu balasan yang lebih banyak dibanding kelipatan-kelipatan tadi. Oleh karenanya kalau dihitung-hitung, kalau kita hanya memperhatikan hitungan-hitungan tadi, 1 dibalas 10, 2 dibalas 20, 3 dibalas 30, maka itu nggak seberapa dibanding Allah mengingat kita. Kita sholawat itu sama dengan mengingat Allah. Satu sisi kita mengingat Rasulullah, dan satu sisi Allah anggap kita mengingat Allah juga. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah ingat kita nggak, Bu? Ingat. Dan pasti kita nggak akan ditinggalin sendirian. Kalau ada kesulitan-kesulitan, pasti Allah datang menolong kita. Kalau ada bencana-bencana, pasti Allah datang menolong kita. Karena kita ingat Allah, Allah ingat kita. Sholawat, kemudian memohonkan doa untuk Rasulullah, mendapat wasilah, ini bagian cara kita untuk mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah pasti akan mengingat kita, dan tidak akan kita dibiarkan sendirian, gak bakal, pasti akan Allah bimbing terus. Wa ruwiya man takallama fi waqtil adzan. Tadi ada sedikit. Dan orang yang memintakan wasilah kepadaku, kata Rasulullah, orang yang memintakan wasilah kepada Allah untukku, maka akan berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Kita mohonkan wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad selesai azan, maka kata Rasulullah, dijamin nanti akan dapat syafaatku, akan dapat pertolonganku nanti di hari kiamat. Kalau dapat syafaat Rasulullah, itu insya Allah di sana enak-enak aja. Syafaat itu, ibu-ibu, syafaat, Bu, itu bisa pengampunan dosa dan juga bisa penambahan pahala. Ditimbang yaumil mizan, di hari pertimbangan amal kita yang baik sama amal kita yang buruk. Tahu-tahu beratan yang buruk. Nah, ternyata ada syafaat Rasulullah, maka amal baik itu bisa lebih berat. Akhirnya kalau amalnya lebih berat, masuk surga atau masuk neraka, Bu? Masuk surga insya Allah. Ini udah kalah nih amal yang baik nih, kanan amal yang baik. Amal yang buruk sini yang kiri. Ternyata banyakan yang buruk. Tapi datang syafaat Rasulullah, maka lebih membuat berat lagi. Akhirnya kebaikan-kebaikan kita itu bobotnya lebih banyak dibanding keburukan. Syafaat bisa punya dua arti. Yang pertama bisa berarti ampunan untuk dosa-dosa kita, dan juga bisa punya arti tambahan untuk pahala-pahala kita atau kebaikan-kebaikan kita. Orang yang baca doa selesai adzan, maka wajib dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Mohonkan wasilah untuk Rasulullah di selesai adzan dan selesai iqamah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Wa ruwiya man takallama fi waqtil adzan, dan diriwayatkan siapa orang yang berbicara di waktu azan, khifa alaihi zawalul iman,
maka dikhawatirkan terhadap orang tersebut, dikhawatirkan hilangnya iman. Naudzubillah. Kalau ada azan, diem Bu. Kalau ada azan, jangan ngomong. TV di rumah matiin anak-anak. Kalau nggak mau dimatiin, matiin anaknya, matiin TV-nya Bu. Mendingan matiin TV-nya. Matiin TV-nya, berisik-berisik, azan. Jawabin. Kita nyontoin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam. Kalau kita dalam acara-acara pengajian atau lagi baca Quran misalnya, boleh kita melanjutkan bacaan, tapi berhenti dulu buat jawab. Berhenti dulu buat jawab. Lagi ngaji begini, tahu-tahu azan asar. Atau kita mau praktek ya, kita sampai maghrib ya. Jadi 2 azan. Ada azan asar, ngaji mah ngaji aja jalan terus. Nah begitu Allahu Akbar, kita secara lirih atau suara kita pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, di sana dari Al-Ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh lanjutin ngajinya, nggak apa-apa. Lanjutin ngajinya tapi kita sambil jawab. Boleh juga kalau memang udah waktunya habis, waktunya ngaji memang berhenti, ya berhenti untuk mendengarkan azan. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa orang yang berbicara, apalagi berbicara hal-hal yang tidak berguna, yang dimaksud di sini berbicara hal-hal yang sifatnya itu sia-sia, maka nanti khawatir su'ul khotimah. Tahu su'ul khotimah Bu? Na'udzubillah. Su'ul khotimah itu meninggal nggak bawa iman. Na'udzubillah. Husnul khotimah itu meninggal bawa iman. Husnul khotimah tidak harus orang yang lagi sujud tahu-tahu meninggal, nggak harus begitu. Tidak harus orang yang lagi ngaji di depan lekar ini tahu-tahu jatuh misalnya, nggak harus begitu. Orang yang meninggal masih bawa iman, masih bawa Islam, itu husnul khotimah. Kebalikannya su'ul khotimah. Dikhawatirkan orang yang ketika azan dia ngobrol, ngomong apa aja diomongin, ini dikhawatirkan nanti su'ul khotimah. Dikhawatirkan meninggal tidak bawa iman. Alhamdulillah. Ngobrol yang dimaksud di sini, berbicara yang dimaksud di sini, berbicara hal-hal yang tidak penting. Tadi saya sampaikan kalau perbicaraannya urusan taklim, lagi ngajar, lagi baca Quran misalnya, boleh dilanjutin tapi berhenti dulu, berhenti jawabin azan. Kalau bicaranya bicara yang nggak penting, wajib berhenti. Cara ngomongin siapa yang belum bayar ini seragam, ini dia kemarin aja masih nunggak, Allahu Akbar, berhenti dulu. Nah bisa rapi azan tagih dah, teleponin yang belum lunas. Disunnahkan kita ketika azan berkumandang kita berhenti bicara, kemudian kita jawab muadzin dengan lafaz-lafaznya, kita ikuti lafaz-lafaznya. Termasuk juga kesunnatan sebelum sholat, selain azan dan iqamah, disunnahkan wal irtida'u wa ta'ammumu, dan memakai sorban dan juga memakai ta'ammum. Ta'ammum itu selendang atau ini, irtida itu selendang. Kalau ta'ammum itu udeng-udeng sorban yang ditaruh sini Bu, sorban yang ditaruh sini namanya imamah. Imamah di sini ta'ammum make imamah atau make udeng-udeng. Irtida sorban. Wal istiaku dan bersiwak indal qiyami ila sholah, ketika hendak berdiri sholat. 5 rawa asy-syaikhani, karena hadis yang oleh 2 orang syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi alaysa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salat, sesungguhnya janganlah salat di antara kalian, salah seorang di antara kalian, fi thawbil wahidi, dalam satu pakaian. Maksudnya pakaiannya cuma satu. Laisa ala atiqihi, yang tidak ada di atas bahunya, minhu dari bahu orang tersebut, dari pakaian, syai'un sesuatu. Sunnah untuk orang laki-laki sholat pakai sorban. Sholat pakai sorban. Sorban itu selendang yang ditaruh di sini, taruh sini, boleh sebelah kanan aja, boleh juga dilibetin kanan kiri, boleh juga dikalungin.
kalungin kayak orang kayak abang none ya. Ya begitu dah pokoknya, itu dikalungin boleh. Itu namanya irtidak atau selendang. Sunnah kita lagi sholat pakai itu. Kalau sholat orang laki-laki, kalau ibu punya suami, sorbannya ditaruh di tempat sujud, taruh di bawah. Ingetin, pakai bang, bu, dipakai sorbannya, jangan buat sejadah. Sorban itu sunnahnya dilibetin, digubetin di sini, di pundak. Itu sorban, selendang. Namanya irtidak. Satu lagi imamah. Imamah ini sorban yang ditaruh di kepala, namanya imamah. Kalau muda-muda ini secara umum bisa juga diartikan, ulama mengartikan at-tazayyun, artinya berhias. Sholat jangan cuma kayak orang pengen olahraga pakai kaos oblong, palanya nggak pakai apa-apa, celananya celana legging bininya, nginjem, nutup aurat kan, nutup aurat sih cuma kelihatan semuanya. Orang laki-laki itu nggak boleh, bergelombang. Semuanya lipetannya kelihatan, yang begitu jangan. Jadi bagaimana tazayyun, berhias ketika kita sholat? Yang dimaksud pakai sorban atau selendang, pakai imamah, ini adalah berhias. Prinsipnya ketika sholat kita harus cakep, harus pantas, karena akan menghadap pencipta kita, raja dari segala raja. Orang kita ngadep bos aja nggak berani pakai singlet, masa iya ngadep Allah cuma kaos doang? Maka harus pakai pakaian yang bagus. Ini maksudnya tazayyun atau berhias. Sunnah kita pakai sorban untuk orang laki-laki. Bahkan kata Rasulullah, kalau dia ada apapun yang bisa dijadikan sebagai selendang, boleh tali rapia, tali rapia. Tali rapia, kasihan banget bang, sorban lu pakai tali rapia, pakai sorban bang, sunnah. Kalau nggak ada nih maksudnya, apa aja pokoknya cantelin, apa aja cantelin sini, asal jangan kosong maksudnya juga. Apa aja boleh dilibetin di pundak untuk selendang kita ketika sholat untuk orang laki-laki. Imamah pakai tutup kepala, jangan kepalanya dibiarin begitu aja. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain yang sifatnya menyempurnakan sholat kita. Sebelum kita sholat pakai pakaian selendang, tutup kepala atau imamah, dan juga pakaian-pakaian yang lain yang nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.